Kula nuwun sedulur sugeng pepanggih menawi kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan yang terpenting adalah semoga semua makhluk berbahagia. Saya tidak membatasi antara makhluk hidup dan makhluk mati karena semua saya anggap hidup mempunyai energi. Dalam video kali ini saya ingin membahas tentang population decline atau pengurangan populasi manusia. Bagaimana ceritanya? Sudah terjadikah populasi decline atau belum? Kita simak videonya. Monggo. Sedulur, populasi decline ini kalau di negara-negara maju seperti Cina, seperti Korea sudah terjadi. Karena apa? Tidak bisa kita pungkiri era kapitalisme ini membuat orang lebih sibuk bekerja daripada memikirkan punya anak, berumah tangga yang pikirannya itu seperti itu tuh ribet, menambah masalah. Mereka hanya ingin menghabiskan waktunya untuk bekerja dan memenuhi keinginannya. Kalau terikat dalam sebuah ikatan perkawinan akan menjadi ribet baginya. Nah, sebelum kita bahas ini, sebetulnya kita harus kembali lagi kepada era 7 Masehi. Abad 7 Masehi itu bumi yang sebesar ini baru dihuni sekitar 10 jutaan orang ada di berbagai wilayah. Jadi seakan-akan bumi ini itu masih luas banget. Maka dari itu seorang filosof, seorang sains pada saat itu, karena tidak bisa dipungkiri sains itu tidak hanya ilmuwan itu tidak hanya pada saat ini, pada saat dulu-dulu bahkan nenek moyang kita leluhur yang jutaan tahun itu juga sudah ada science engineering, bahkan lebih cerdas daripada yang sekarang, cetakan-cetakan dari sekolah perguruan tinggi. Nah, kita kembali lagi pada saat itu karena populasi manusia masih sedikit, maka bagaimana cara bisa mengembangkan populasi manusia untuk menguasai bumi. Nah, mulai saat itulah maka seluruh kota-kota itu dipenuhi oleh manusia. Nah, sampai pada titiknya, titik kulminasi yang dulu dari 10 jutaan sekarang sudah menjadi 10 miliar manusia yang berada di bumi. Maka yang terjadi apa? Saling rebut kekuasaan atau wilayah, saling berebut makan, saling berebut pengaruh. Nah, ini dirasakan sudah mencapai titik jenuh dari populasi manusia. Maka dari itu, sebagian negara-negara maju dengan kota-kota besarnya sekarang sudah jarang orang itu mau menikah. Kalaupun menikah, banyak yang berjanji tidak punya anak. Karena apa? Era kapitalisme ini sudah membuat teman-teman atau sedulur semua itu hanya untuk kerja dan kerja. Semua harga dinaikkan karena tingkat persaingan tadi. Orang kalau menikah dan punya anak cenderung berpikir
berpikiran biaya kelahiran berapa, biaya sekolah berapa, beban berat itu sudah ada dalam pikiran semua. Sehingga sekarang lebih jarang untuk pasangan-pasangan itu menikah terus melahirkan anak. Indeks pengurangan populasi di Jakarta, utamanya kota besar, itu sudah 1,3% pengurangan populasinya. Untuk di Jawa Tengah masih tinggi, sekitar 2,5%. Ini sudah dirasakan. Dan seandainya punya 2 anak pun jaraknya akan jauh. Tidak seperti dulu mungkin 2 tahun sudah punya anak lagi, 3 tahun sudah punya anak lagi. Kalau sekarang tidak, rata-rata nanti selangnya 5 tahun, mungkin 10 tahun, bisa jadi. Ini yang tertanam dalam benak orang-orang sekarang, bahwa punya anak itu nanti beban. Dan memang sudah masanya kejenuhan di dalam bumi. Sehingga populasi manusia itu nanti akan mengalami pengurangan. Pengurangan itu bisa dengan penyakit, bisa dengan bencana alam, dan bisa dengan pemahaman kapitalisme seperti ini. Nanti akan berkurang. Setelah berkurang nanti akan mencapai kestabilan lagi. Ini memang bumi jadi berputar terus, jadi kita jangan kaget kalau nantinya orang itu semakin lama akan semakin jarang ada yang menikah, jarang ada yang punya anak. Itu karena beban berat sudah terbayang dalam pikirannya, dan kita percaya bahwa pikiran itu senjata yang paling ampuh untuk menjadikan masa depan kita. Semua yang kita pikirkan akan terjadi. Sehingga bisa dipahami kalau sekarang indeks populasi decline sudah meningkat dari waktu ke waktu, yang mungkin jika kita sadari bahwa ini memang populasi manusia sudah terlalu tinggi. Efeknya apa? Kerusakan besar-besaran di mana-mana. Jadi jangan salahkan kalau ada bencana alam, karena manusia sendiri yang menyebabkannya. Dengan meledaknya penduduk, itu sudah membuat kerusakan bagi alam. Sekarang kita untuk mencari tempat yang tenang saja sudah susah. Di kota apalagi, sejengkal sudah ada rumah tangga, bahkan satu rumah ada yang ditinggali 2 keluarga, 3 keluarga. Nah, disinilah kita harus menyadari pentingnya kita umat di bumi ini bekerja sama untuk mengembalikan keselarasan bumi. Kalau memang manusia itu tidak menyadari dengan populasi yang tinggi itu bisa merusak bumi, bisa membuat manusia itu saling menghancurkan sendiri, maka alam yang akan bicara, mungkin dengan penyakit, mungkin dengan bencana, untuk mengurangi populasi manusia. Nah, di sini yang akan saya simpulkan adalah sudah saatnya populasi manusia memang dikurangi. Kita lepas dari kata-kata orang yang katanya ini program globalis, program para 1% pengatur dunia. Tidak usah kita berpikir
sana, tapi kita berpikirnya sekarang konsentrasi manusia sudah terlena pada kapitalis dan harus mengejar biaya, bekerja, sehingga susah untuk memikirkan dirinya sendiri, berumah tangga, mempunyai anak. Ini terbawa otomatis mempengaruhi tingkat kesuburan dari baik itu pria maupun wanita. Sekarang itu sudah dicek tingkat kesuburan sangat menurun, maka dari itu jarang sekarang pasangan yang punya anak lebih dari 2, rata-rata bahkan cuma 1. Jadi demikian sedulur, semoga kedepannya lebih baik. Tentunya kalau kita menyadari dengan semua keadaan ini dan pentingnya menyadari bahwa kita harus menyatu dengan alam ini, bagaimanapun kita harus kembali menyelaraskan alam ini karena kita bagian dari alam semesta ini. Maka marilah kita mulai saat ini, kita kembalikan, kita selaraskan apa yang kita mampu lakukan untuk kebaikan bersama. Satu pohon itu bisa menghidupi satu keluarga. Terima kasih. Tetap terus dukung channel ini agar dapat berkembang. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.